Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, host Emil Mahmud Syah, dalam podcast tamu kita di tribunpadang.com, Tribun Network. Podcast ini adalah membahas tentang hal-hal faktual dan terkini, serta jadi isu sentral dan perbincangan di tengah masyarakat yang saat ini. Baik, Tribuners semuanya, kita kali ini kehadiran seorang narasumber. Itu seperti terdahulu, tamu kita menghadirkan para profesional yang qualified di bidangnya dan juga orang-orang yang profesional dan hebat. Kali ini kita sesuai dengan temanya, kita menghadirkan seorang Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, yaitu Bapak Yudi Indrasani. Benar Pak? Silakan disapa dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, Pak Yudi, luar biasa. Semangat Pak Yudi ya. Semangat. Baik Pak Yudi, ini karena perbincangan kita mungkin ada beberapa hal yang mungkin agak berat, mungkin bagi Pak Yudi tidak, tapi bagi masyarakat mungkin berat, mungkin Pak ya. Sebelum kita bincang-bincang, coba mungkin pengen tahu juga Tribuners tentang profil riwayat pendidikan Pak Yudi yang di bidang ini terakhir lah. Silakan Pak Yudi. Baik Tribuners, saya adalah lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi. Memang program studinya memang lalu lintas angkutan jalan. Kemudian juga saya terakhir menyelesaikan program studi di S2, program di Universitas Gadjah Mada, yaitu Magister Sistem dan Teknik Transportasi. Baik. Demikian, Bung Emil. Yang terakhir saya dapat informasi tentang Pak Yudi itu memang kalau bahasa orang ini umumnya sudah karatan ya di dinas perhubungan. Sampai beberapa kali kepala dinas yang sudah keluar masuk, sehingga Pak Yudi di situ terus ya sebagai orang seperti tuan rumah terus itu. Itu bagaimana cerita Pak? Sedikit. Ya. Memang karena saya kan dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat ini kan ikatan dinas. Ya. Jadi langsung dapat jadi PNS ketika selesai sekolah tersebut. Sehingga karena keahliannya memang di bidang perhubungan, maka tidak pindah-pindah dari dinas perhubungan. Gitu. Pernah saya sebentar 2 tahun pindah ke Bapeda tahun 2000 sampai 2002-an. Tapi balik lagi ke habitat semula. Gitu. Tapi sejauh karir Bapak di pemerintah Kota Padang ya, belum ada misalnya di pemerintah lain atau di pemerintah daerah sebelumnya belum ada ya? Saya sebenarnya kan dari STTD itu di Kementerian Perhubungan dulu. Dulu kan belum ada otonomi daerah. Ya. Jadi kita pegawai pusat, kemudian ada otonomi daerah, kita dipindahkan ke daerah, baru ke dinas. Dulu Kementerian Perhubungan, jadi di bawah Kanwil saya dulu bekerja, Kanwil Perhubungan. Jadi dari awal ditugaskan memang di Kota Padang ya? Memang di Kota Padang, di Kanwil. Baik Pak Yudi, ini kebetulan Bapak juga dari awal memang di Padang, dan sepertinya informasinya Bapak juga sekolah juga dari kecil di Padang ya. Tentu Bapak tahu banyak lah tentang seluk-beluk Kota Padang. Sesuai tema kita Pak, kita kedepankan itu layakkah Padang punya flyover? Nah, tentu pertanyaannya punya background latar belakangnya apa nih? Nah, di Kota Padang ini kan terakhir atau mungkin udah beberapa tahun belakangan lah, mungkin terlihat kemacetan tuh luar biasa Pak. Apalagi di jam-jam trafik yang jam padat, orang masuk sekolah, anak-anak, kemudian jam kerja. Kondisi serupa juga terjadi ketika pulang sekolah atau pulang kerja, dan parah Pak dan itu sering dibahas. Dan tanggapan Pak Yudi gimana? Ya, baik. Yang namanya kemacetan lalu lintas memang pada saat demand itu tinggi, artinya ketika jam puncak namanya, kalau di istilah transport namanya peak hour. Nah, peak hour ini memang kapasitas jalan yang dirancang itu adalah tidak merancang peak hour. Kenapa? Karena ketika peak hour dirancang misalnya lebar jalannya sekian, maka akan ketika tidak peak hour itu kan kapasitas terbuang. Jadi mungkin secara efisiensi juga ini juga menjadi dalam patokan untuk perencanaan jalan. Sehingga Dinas PU atau Balai Jalan itu merancang jalan itu
tidak pada kondisi volume puncak. Baik, Pak. Demikian. Nah, Baik, itu Pak. pertama penyebabnya Ya. kenapa terjadi kemacetan di puncak. Cuman kita harus melakukan pengaturan nanti. Sebelum kita mungkin ke dinas lain, Pak, pengen tahu juga nih titik-titik macet di Kota Padang loh, Pak. Ya. Kalau titik macet di Kota Padang, tentunya kalau di jalan nasional, misalnya di Simpang Lubuk Begalung, Ya. nah, itu sering macet itu. Kemudian juga di Simpang Anduring juga sering macet di situ dulu ya. Tapi beberapa tahun kita udah beberapa yang kita sudah selesaikan, seperti Simpang Tinju itu rawan macet juga Ya. dulu. Kemudian juga di Jalan Hamka ya, terutama Basko di ya, Basko ya. itu juga rawan macet. Kemudian Transmart juga ya. Kemudian di kawasan Steba itu rawan macet. Kemudian juga di daerah perlintasan kereta api biasanya itu tempat yang rawan macet juga. Ya, baik. Artinya memang tidak sedikit, Pak ya. Lumayan banyak, Pak. Lumayan banyak. Nah, kemudian balik lagi yang Bapak saya lanjutkan tadi yang terpotong tadi dari analisa Dinas Perhubungan, kemacetannya itu di titik-titik itu sebenarnya sampai belum kelar, belum tuntas, kenapa, Pak? Ya, kita melakukan survei volume lalu lintas di persimpangan, kita melakukan survei lalu lintas di ruas jalan untuk melihat kinerja lalu lintas. Nah, semua jalan itu kita pantau. Namun memang problem transport itu selalu di mana-mana pun seperti itu. Kenapa? Pertumbuhan kendaraan itu sangat tinggi, sementara pertumbuhan jalan boleh dikatakan. Mungkin Bung Emil dari kecil udah di Padang. Ya. Mana jalan yang signifikan yang berubah? Kota Padang ini kayak gitu aja. Paling nggak ada jalan bebas, ini 2 jalur baru 2 tahun kemarin gitu ya. Kemudian jalan-jalan lain umumnya hampir sama dengan yang dulu-dulu juga gitu. Artinya dengan pertumbuhan lalu lintas yang sedemikian pesat, sementara prasarana jalan yang juga pertumbuhannya tidak signifikan dengan pertumbuhan, tentu akan terjadi kepadatan lalu lintas, kemudian kemacetan lalu lintas. Namun, strategi untuk lalu lintas ini tidak bisa berdiri sendiri saja. Artinya kita untuk menanggulangi kemacetan itu ada beberapa program yang simultan sehingga lalu lintas itu bisa kita kurangi kemacetan. Contoh, bagaimana kita membuat moda share atau angkutan umum itu semakin diminati masyarakat. Kenapa? Kalau orang semua mengandalkan kendaraan pribadi, tentu jalan akan penuh. Nah, ada angkutan umum yang representatif sehingga kita harapkan orang yang menggunakan kendaraan pribadi dia akan menggunakan angkutan umum. Itu juga akan mengurangi volume lalu lintas, akhirnya berdampak kepada kelancaran lalu lintas. Nah, program-program ini harus beriringan. Kemudian juga ada kebijakan misalnya masalah parkir juga. Mungkin parkir progresif atau apa sehingga orang akan dibebani untuk menggunakan kendaraan pribadi ini. Karena kendaraan pribadi dengan angkutan umum itu sebenarnya secara tidak seimbang, Pak. Kenapa? Angkutan umum itu terbatas, dia hanya berhenti di halte, tidak sampai ke rumah. Kendaraan pribadi sampai ke rumah. Kemudian kapan saja bisa digunakan angkutan umum, ada jam operasi. Sehingga kalau angkutan umum ini tidak diberikan support, dan kemudian angkutan pribadi ini tidak diberi beban-beban, maka pasti kalah angkutan umumnya gitu loh. Makanya strategi ini nggak bisa satu sisi saja. Betul. Kita harus bagaimana meningkatkan kualitas angkutan umum, sementara angkutan pribadi ini harus bagaimana mungkin pajaknya ditinggikan atau dipersulit gitu, sehingga angkutan umum menjadi bisa seperti di Jakarta contohnya. Angkutan umum dikasih prioritas, dikasih jalur khusus ya, yang pribadi silahkan macet-macet ria itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk bagaimana mengupayakan orang menggunakan angkutan umum. Jadi jawaban saya sebenarnya jangan kita berfokus kepada lalu lintas saja. Jadi ada program lain yang juga mendukung untuk kelancaran. Baik, nanti kita singgung juga, Pak, yang bagian-bagian yang lain, Pak ya. Kemudian trennya sebenarnya ke beberapa kota ya sudah berikan sejauh ini, mohon dikoreksi kalau saya keliru. Padang ini kan belum ada flyover, Pak. Ya, betul. Nah, ini ngomong-ngomong, apakah sudah layak benar nih flyover? Jadi begini, Pak, kalau untuk flyover memang pengaturan simpang itu ada tahapan-tahapan. Ya. Yang pertama, kalau lalu lintasnya masih rendah, itu namanya prioritas, simpang prioritas. Nah, prioritas ini nggak perlu diatur pakai traffic light, ya jalan mayor didulukan, jalan minor yang menunggu gitu. Biasanya pakai rambu saja, rambu prioritas.
Nah, ketika lalu lintas makin banyak di persimpangan itu, maka nggak mungkin lagi prioritas. Karena ketika prioritas pasti akan terjadi crowded. Maka diaturlah pakai traffic light. Nah, yang kedua tahapannya memasang traffic light. Gitu. Nah, setelah traffic light juga ada batasannya. Kenapa? Traffic light ini kan pakai giliran. Ketika kita hijau, kaki simpang yang lain merah gitu loh. Maka akan terjadi pasti hijaunya akan sedikit daripada merahnya. Pasti akan terjadi delay atau tundaan. Nah, ketika volume itu sudah mencapai sangat tinggi, kalau di dalam ilmu transportasi namanya saturation flow-nya, itu diukur. Nah, diukur antara perbandingan volume dengan kapasitasnya. Kalau setiap simpang itu ditambahkan, itu lebih dari 1, itu tidak mungkin lagi kita lakukan traffic light. Contohnya, udah terjadi sekarang di Padang. Contoh simpang Lubek itu pada saat jam peak pagi dan sore, itu Y-nya atau saturation flow-nya itu lebih dari 1, Pak. Artinya bagaimanapun kita ngatur tetap macet dia gitu loh. Bagaimanapun siklusnya merahnya berapa dikasih perhitungannya kan ada tuh rumusnya itu tetap macet. Kenapa? Karena memang tidak memungkinkan lagi diatur dengan traffic light. Naik ke level yang berikutnya. Nama levelnya adalah spesifikan tidak sebidang atau flyover tadi atau underpass. Jadi bisa di atas kalau flyover namanya, kalau bawah namanya underpass gitu. Itu tidak ada konflik lalu lintas. Jadi mereka yang jalan lurus tidak ketemu dengan yang belok kanan atau yang dari arah lain. Itu solusinya. Karena lampu merah tidak mungkin lagi. Bagaimanapun mau taatinya tetap macet. Nah, di Padang memang ada beberapa simpang yang pasti sekali yang simpang Lubek itu. Memang tidak setiap sepanjang hari dia terjadi kemacetan, hanya ketika itu. Tapi ketika itu nggak bisa lagi takut dengan traffic light sebenarnya. Demikian. Baik. Kemudian sudah pernah belum diajukan? Sebenarnya dalam pembahasan dulu pernah saya ikuti waktu jalan bebas dibuat 2 jalur, itu direncanakan semuanya. Itu yang melewati jalan bebas itu underpass atau flyover. Sudah ada perencanaannya dulu. Namun mungkin karena anggaran terbatas, ya mungkin jalannya aja dulu gitu. Mudah-mudahan dengan kita podcast ini biar didengar Pak oleh itu jalan nasional Pak. Otoritasnya. Dan memang ini ini kan aspiratif benar nih. Persoalan perkotaan, masalahnya efeknya akan banyak kemana-mana nanti. Mungkin juga kriminalitas dengan kemacetan. Baik Pak, lanjut karena ada beberapa pointer pertanyaan lagi nih. Sementara kita juga diburu juga Pak ya. Kemudian Dinas Perhubungan Padang ini kan sering menertibkan kendaraan parkir sembarangan, termasuk merantai sampai mengangkut, menderek ya istilah menderek ya. Itu memang sudah berkelanjutan atau cuma semacam dadakan ya Pak? Jadi tadi yang ditanyakan Bung Emil tadi kemacetan kan? Kemacetan itu ada karena volumenya banyak, ada juga karena hambatan samping. Hambatan samping atau gangguan samping seperti PKL yang di pinggir jalan, parkir sembarangan itu mengurangi kapasitas jalan. Kalau jalan itu lebarnya sekian, kalau ada parkir itu udah untuk lalu lintas jadi berkurang. Itu salah satu juga yang menyebabkan kemacetan. Jadi bukan hanya karena volume lalu lintas saja. Gitu. Nah, untuk hambatan samping ini, kami Dinas Perhubungan punya program untuk menertibkan parkir-parkir yang tidak pada tempatnya, yang mengganggu kelancaran lalu lintas, itu kita lakukan pengempesan ban, kemudian atau penguncian ban, kemudian juga penderekan. Nah, itu kami lakukan alhamdulillah dari awal saya jadi sebelumnya sudah dilakukan juga oleh kepala dinas sebelumnya, tapi kita intensifkan lagi. Jadi pola kami sekarang adalah melakukan patroli secara konsisten. Jadi setiap hari sekali 2 jam itu anggota saya itu udah menyebar itu di titik-titik yang memang rawan kemacetan lalu lintas. Memang kalau di tempat yang sepi ada yang parkir, memang mungkin dilarang tapi tidak terlalu signifikan lah. Makanya kita juga keterbatasan anggota, kita sisir di tempat-tempat yang memang rawan kemacetan lalu lintas. Kita lakukan penertiban secara terus-menerus konsisten. Baik Pak, berarti kan efektif ya? Kemudian cukup efektif ya? Cukup berkurang lah Pak. Yang melanggar tetap ada aja. Gitu. Kalau memang ada seperti itu Pak, ada inventarisir dari kita, data rekap lah misalnya. Ada. Misalnya rata-rata tuh sehari berapa misalnya yang terjaring gitu? Ya. Kalau secara total dari tahun 2022 kemarin itu udah 1.000 lebih pelanggaran Pak yang kita apakan. Namun dari setiap bulan itu terjadi penurunan pelanggaran gitu. Jadi awalnya banyak sekali, kemudian turun. Alhamdulillah sekarang paling rata-rata sehari itu paling sekitar puluhan lah yang kena
tindak sama kita. Ya, karena efektif tadi, Pak. Iya. Ya. Kalau dulu sebelumnya ratusan, Pak, ada yang dikempes. Iya. Ya. Berarti memang ada apa efek jerahnya deh bisa ditimbulkan lah. Ya. Gitu ya, Pak ya. Baik, kemudian Pak, sejauh ini dalam yang dihadapi oleh tim Bapak lah ya, di Perhubungan, kendalanya apa saja nih? Kalau kendala kita ya mungkin yang namanya orang kena tindak tentu protes ya, protes. Tapi saya juga sampaikan ke anggota kita tetap humanis. Ya. Jangan artinya kena petugas, argoensi tidak boleh. Ya kita tetap humanis menyampaikan, memang ini salah dan aturannya seperti ini, sampaikan dengan baik. Nah, itulah kendala sering tuh. Ya. Yang WA saya, yang kalau fasilitas operasional peralatan sudah memadai ya. Sebenarnya belum memadai, kita punya satu mobil derek, Pak. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau saya kan buat 3 tim untuk Kota Padang ini, patroli. Idealnya harus berarti satu tim punya ya. 3. Jadi 3 tim itu untuk wilayah utara 1, wilayah timur 1, dan wilayah selatan 1, gitu. Kalau barat kan laut ya. Kalau personilnya memang personil juga masih terbatas. Tapi kalau sarana ya, tapi dengan keterbatasan kita tetap jalan ya. Cuma kita punya skala prioritas. Mungkin ada masyarakat yang nanya, kenapa di sini tidak pernah, Pak? Ya, mungkin belum, karena keterbatasan tadi belum terjangkau oleh kita gitu. Baik, Pak, kemudian dengan segala keterbatasan tentu ada inovasi ya. Ada inovasi dilakukan. Kemudian terobosan lah, apa saja, Mbak? Terobosan. Kalau di sisi operasional itu terobosan yang saya kan udah mengalami di Dishub selama ini ya. Kalau kami dulunya itu kan sistemnya razia. Ya. Sistem razia ini diintai, kalau di bahasa mana? Ya, memang diintai bahasa Indonesia. Kalau ketika orang razia dia ngendap dulu, dan itu tidak efektif. Kenapa? Sekarang udah pakai WA, kayak angkot bisa dirazia gitu ya. Dirazia. WA sopir angkot. Jangan lewat sana ada. Udah bocor-bocor duluan ya, Pak. Tiarap semua kan gitu. Nah, akhirnya nggak ada efektif. Jadi inovasi kita adalah melakukan patroli secara terus-menerus dan konsisten gitu. Jangan hari ini patroli, besok enggak. Ah, itu masyarakat juga juga enggak ini. Tapi ketika kita lakukan secara konsisten, kalau di agama namanya istiqomah namanya. Kalau kita istiqomah, berarti kita buktikan ini di Khatib Sulaiman. Kalau Bung Emil lewat situ kan, dulu kan berjejer benar itu. Nah, sekarang kan udah mulai tidak berani masyarakat untuk ini karena setiap saat diawasi gitu ya. Sebenarnya yang terlihat kali yang di parkir truk yang di Jalan Indarung itu dulu kan banyak sekali tuh. Nah, kita setiap hari kita lakukan, nggak ada berhenti. Kalau nggak dia harus, jangan kita yang bosan, biar truknya yang bosan gitu loh, dirazia terus. Kalau kita yang bosan duluan, mereka akan tetap parkir di situ. Alhamdulillah sekarang masyarakat banyak yang apresiasi. Itu di Jalan Baru Indarung itu udah lapang sekali. Tiap pagi itu macet di situ. Gara-gara truk parkir di situ. Baik, Pak. Dengan konsistensi dan tugas itu tentu ada reward lah ya. Penghargaan yang sudah diraih oleh Dishub sendiri Kota Padang apa saja di sini? Kebetulan yang dulu kan ada Wahana Tata Nugraha. Ya. Sejak COVID itu sampai sekarang belum ada penilaian itu. Jadi memang untuk di perhubungan itu belum ada dari Kementerian Perhubungan penilaian dari itu. Namun yang terakhir itu ada penilaian, cuman penilaian dari kereta api, Dirjen Kereta Api. Nah itu tentang partisipasi kita dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas perlintasan sebidang. Nah kita dapat penghargaan juga Kota Padang kemarin tahun 2022 kemarin, akhir tahun 2022. Khususnya Dishub ya? Dishub ya. Kota Padang, pemerintah Kota Padang. Selama ini Dishub kita mendapat penghargaan berupa plakat dan sertifikat partisipasi untuk keselamatan kereta api. Gitu. Baik, selamat Pak atas ini pencapaian itu. Walaupun mungkin masih terus mengejar prestasi yang penghargaan lainnya. Tanpa terasa, benar kita perbincangan ini sudah banyak ulas ya, hal-hal di lalu lintas Kota Padang, Ibu yang notabene adalah ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Dan mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat bagi Tribuners. Sebelum saya akhiri, mungkin sedikit catatan di sini bahwa Padang memang sudah layak punya flyover. Istilah yang tadi satu lagi Pak? Underpass. Nah, jadi
Kalau sudah diajukan mestinya ya direspon dong Ya. oleh para pemangku otoritas yang terkait. Ya. Itu mungkin pesannya di sini yang digarisbawahi. Dan terima kasih banyak Pak Yudi sama-sama, Bang Emil. atas hadirnya di tamu kita di Tribun Padang. Semoga ini menjadi referensi bagi kita semua. Sebelum ditutup, para Tribuners jangan lupa klik platform kami, YouTube Tribun Padang Official, akun TikTok, Instagram, dan Facebook. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.